Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 12 Juli 2021 pada jam 4, jam 5 tepat, jam 5 pagi saya akan sampaikan mengenai berpisahnya dua orang dari satu tempat tidur. Saudaraku, ini yang dikisahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, kemudian Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36, bahwa pada saat itu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kemudian juga dinyatakan di sana juga, saudaraku, bahwa ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemudian kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, satu orang dalam maksud saya dua orang dalam satu tempat tidur ini, saudara, bisa terpisah. Ini gara-gara apa, saudaraku? Ini bukan karena Tuhan Yesus Kristus itu jahat, bukan karena Tuhan Yesus Kristus itu kejam, tetapi itu karena, saudaraku, kadar iman mereka sendiri yang berbeda. Saudaraku, jadi pemilihan menjadi mempelai wanita anak domba Allah ini sifatnya sangat privat, pribadi per pribadi. Kalau untuk menjadi warga kerajaan surga, masuk di dalam kerajaan Kristus, itu Tuhan pernah nyatakan, satu orang diselamatkan maka seluruh keluargamu akan diselamatkan. Tetapi ketika pemilihan mempelai ini, saudaraku, bahkan dua orang di dalam satu tempat tidur, itu yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ini terjadi bukan karena Tuhan Yesus Kristus itu jahat, tetapi karena kadar dari iman dua orang itu berbeda. Kalau kadar dari dua orang itu sama, saudaraku, dua orang yang berada di tempat tidur itu sama imannya, sehati sepikir, maka dua-duanya akan diangkat. Saudaraku, pahami ini baik-baik. Tetapi kalau duanya ini, saudaraku, keduanya ini memiliki kadar iman yang berbeda, yang satu terikat, tertambat kepada nafsu dunia, bahkan cenderung untuk ikut di dalam arusnya 666, di dalam penandaan karagma 666, yang satunya bisa lepas, saudaraku, tidak terikat, saudaraku, maka yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Saudaraku, jadi saudaraku, pemilihan mempelai wanita anak domba Allah ini seolah-olah begitu sadis, saudaraku. Tapi bukan sadis ini, saudaraku. Ini terjadi karena iman mereka sendiri yang berbeda. Saya ulangi lagi, kalau di dalam satu tempat tidur itu, dua orang itu, saudaraku, memiliki kadar iman, sehati sepikir, memiliki kadar iman yang sama, ya dua-duanya diangkat. Tetapi, saudaraku, di sini dikatakan pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Yang dibawa ini karena mencapai tataran rohani yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan yang tidak dibawa ini, saudaraku, ini tidak mencapai tataran rohani yang Tuhan kehendaki. Kanak-kanak rohani, saudaraku, terikat dengan hawa nafsu, bahkan cenderung untuk mengikuti arusnya penandaan karagma 666. Saudaraku, yang satunya bisa lepas, aku nggak ikut 666. Yang satunya, aku ikut dong, kalau nggak ikut nanti aku nggak bisa jual beli, nggak bisa ke mall dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, test case ini mulai sekarang pun mulai diujikan oleh Tuhan kepada saudara melalui kejadian-kejadian yang ada. Sekalipun saat ini belum masa antikris, saudara, saya beritahu. Jadi kalau ada heboh vaksin dan lain sebagainya, vaksin itu bukan tanda 666. Kalau vaksin itu tanda 666, sudah ada yang diangkat itu teman-teman kita, saudaraku.
Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya tegaskan, vaksin bukan tanda antikris, bukan tanda 666. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini saudaraku, karena nanti begitu saudaraku, pemilihan Tuhan ini luar biasa. Saudaraku, sebelumnya kita akan baca Matius pasal 24 ayat 34 sampai 37. Ini ayat yang sering dipelintir oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus untuk membuli Tuhan. Katanya Tuhan itu jahat, Tuhan Yesus datang membawa pedang. Saudaraku, Tuhan itu, saudaraku, jangankan bawa pedang untuk bunuh orang. Saudaraku, Tuhan itu nempeleng orang itu nggak pernah. Tuhan Yesus itu, saudaraku, ninju orang nggak pernah. Saudaraku, ini satu iktibar, satu permisalan kita akan baca. Saudaraku, ini ayat yang sering dipelintir orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sering katakan Tuhan Yesus jahat, Tuhan Yesus datang bawa pedang. Saudaraku, oh nggak pernah. Saudaraku, Tuhan bawa pedang bunuh orang, saudaraku, membaca orang, itu nggak pernah. Saudaraku, lah Tuhan itu bawa pisau dapur aja, saudaraku, untuk melukai orang nggak pernah, nempeleng orang nggak pernah. Makanya Tuhan Yesus tuh nggak punya dosa. Saudara, itulah kita akan baca Matius pasal 24 ayat 34 sampai 37. Ini kata Tuhan Yesus Kristus yang sebetulnya ini dikatakan dalam satu perumpamaan, bukan terus pedang yang sesungguhnya itu, enggak, saudaraku. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini saudaraku yang sering dipelintir orang-orang yang pikirannya itu nggak sampai. Saudaraku, mana mungkin Tuhan bawa pedang terus baca orang? Nggak pernah dalam sejarahnya. Saudara cari deh di Alkitab, nggak ada itu. Saudaraku, mukul orang Tuhan tuh nggak pernah, menampar orang nggak pernah. Saudaraku, tetapi saudaraku, ini merupakan satu ketegasan Tuhan untuk memilih orang-orang yang layak mengikut Dia. Saudaraku, kita akan baca lanjut. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang ini artinya pemisah. Untuk memisahkan mana yang buruk, mana yang suci, untuk memisahkan mana yang kudus, mana yang cemar. Itu dipisahkan dengan pedang. Selanjutnya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Saudaraku, perpisahan ini terjadi karena, saudaraku, perbedaan sifat, perbedaan iman, saudaraku, perbedaan karakter, bahkan saudaraku dalam hal keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan katakan, kalau ikut Tuhan, saudaraku, itu dia akan seperti, saudaraku, seolah-olah dipisahkan oleh pedang. Seorang anak dipisahkan dengan orang tuanya karena anaknya menerima Kristus, orang tuanya menolak bahkan menghujat, ataupun sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudaraku, banyak kalau orang itu keterima Kristus, seluruh rumahnya jadi memusuhi, itu banyak, saudaraku. Kemudian, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi ini prinsip keilahian yang dahsyat. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita lebih dari kita mengasihi orang tua kita, bahkan, saudaraku. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Sementara orang tua kita itu, saudaraku, yang melahirkan kita, yang menjadikan sebagai perantara kita ada. Saudaraku, tetapi yang mencipta kita hakikatnya adalah Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya, saudaraku, untuk mengikut Kristus itu betul-betul diperlukan satu hati yang betul-betul murni, militan, betul-betul, saudaraku, bertekad bulat, saudaraku.
bukan orang yang tanggung-tanggung, saudaraku. Kemudian ini dilanjutkan kalau saudara membaca Matius pasal 24 dan ayat-ayat yang selanjutnya, kemudian yang lebih terang ini di Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36 saya akan bacakan. Ya. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Ini orang yang sangat dekat loh, saudaraku. Ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Dan ini yang menuliskan Alkitab, saudaraku. Orang yang ada di atas satu tempat tidur itu tentunya, saudaraku, suami istri, saudaraku, yang sah. Saudaraku, ini bukan pasangan kumpul kebo yang diceritakan di sini ini. Dalam satu tempat tidur, tapi itu orang lain tuh pasangan kumpul kebo, jelas ditinggal semuanya kalau seperti itu. Saudaraku, kalau pasangan di Lukas pasal 17 ayat 34 nih yang dimaksud itu pasangan kumpul kebo, ini pasti ditinggal semua, nggak ada yang dibawa. Jadi dikatakan pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini pemilihan mempelai Kristus sangat privat, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, sampai bisa terjadi ada 2 orang pada satu tempat tidur bisa dipisahkan, saudaraku, yang satu diangkat, yang satu ditinggal, itu karena mereka diperhadapkan dalam satu kenyataan yang sangat perih saat itu, saudaraku, di mana yang satu, saudaraku, ditawarkan harus menerima tanda 666 dan kamu boleh berbelanja, boleh ke mall, saudaraku, boleh berjual beli, saudaraku. Yang satu lagi, kamu tidak boleh ikut jual beli, kamu tidak boleh berbelanja dan lain sebagainya, saudaraku, tetapi tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Yang satunya boleh, saudaraku. Nah, diperhadapkan dengan situasi seperti ini, akhirnya, saudaraku, di dalam satu keluarga pun pecah, saudaraku, pendapatnya. Yang satu, oh kalau gitu aku ikut yang bebas ke mall lah, saudaraku. Yang satu, aku nggak mau, tetap sama Tuhan Yesus apapun yang terjadi, saudaraku. Luar biasa. Jadi saudaraku, ini satu pemisahan di akhir zaman tuh terjadi karena hal itu, saudaraku, karena diperhadapkan pada satu kenyataan yang berat, yang pahit, di mana yang satu masih memilih untuk tetap ikut kepada arus duniawi, yang satu, saudaraku, tetap teguh memegang kekudusan, menjaga kekudusan untuk setia mengikut lekat kepada Tuhan. Yuk kita akan baca masalah yang dihadapi. Kenapa, saudaraku, sampai ada 2 orang di atas satu tempat tidur itu berpisah? Karena mereka menghadapi ini, saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Penandaan karagma, saudaraku. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda. Tanda di sini karagma. Caragma, saudaraku, itu artinya satu trademark yang lekat. Ada, saudaraku, bentuk fisik maupun arti rohaninya. Diberi tanda pada tangan kanannya, ingat ya, tangan kanannya bukan tangan kiri, saudaraku, dan pada dahinya. Nah, di tangan kanannya dan di dahinya, saudaraku. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku,
sampai terjadi dua orang di satu tempat tidur ini bisa terpisah. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Itu karena mereka, saudaraku, berbeda prinsip ketika menghadapi masa antikris. Saudaraku, yang satu terikat dengan dunia, saudaraku, tertinggal di masa antikris. Karena kanak-kanak rohani, saudaraku, mereka masih terikat, tertambat dengan hawa nafsu dunia, dengan nikmatnya harta benda dunia, nikmatnya ke mall, nikmatnya naik mobil mewah, saudaraku, nikmatnya, saudaraku, menikmati keindahan-keindahan dunia. Yang satunya sudah, aku ikut Tuhan, karena sebentar lagi harpazo. Saudaraku, karena prinsip inilah satu keluarga, satu saudaraku, tempat tidur ini bisa dipisahkan, saudaraku. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi bapaknya ini bilang, "Ma, aku nggak mau pakai tanda itu, karena aku mau ikut harpazo, aku menguduskan diri." Si mama bilang, "Pak, jangan gitu, mama kan suka ke mall, masih mau beli baju bagus, beli mobil bagus, saudaraku. Mama kan masih ingin ini itu macam-macam, saudaraku." Akhirnya mereka memiliki kadar iman yang tersaring di sini, saudaraku. Dan akhirnya yang satu pada malam itu harpazo, diangkat, dan yang satu ditinggalkan. Tetap ada di masa antikris, dan saudaraku, menghadapi masa antikris yang begitu pedih. Saudaraku, saya beritahu saat ini sekali lagi bahwa vaksin saat ini bukan karagma, ya saudaraku, bukan tanda 666 ini, saudaraku. Saya ingatkan itu sekali lagi. Vaksin yang terjadi saat ini, saudaraku, adalah upaya dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi pandemi, saudaraku. Tetapi ini belum penandaan 666 sesuai yang ditulis di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 ini, yang diberi tanda itu pada tangan kanannya dan pada dahinya, saudaraku. Dan tandanya itu karagma, bukan cairan vaksin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya tegaskan, dan saat ini pun, saudaraku, oleh pewahyuan, oleh saudaraku, ilham Roh Kudus dan lewat manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, skema kitab Wahyu saat ini belum masuk di dalam Wahyu pasal 13 ini. Jadi saudara jangan takut kalau dengan vaksin. Tapi saudaraku, untuk kejadiannya ya mungkin ini sekedar menjadi satu test case saja, saudaraku. Nanti kalau karagma itu betul-betul terjadi, orang nggak boleh jual beli, saudaraku, kalau tidak memakai tanda itu, saudaraku. Ini mungkin bisa jadi pelajaran. Tetapi untuk kasus yang saat ini kita hadapi, yaitu vaksin, itu saya nyatakan itu bukan tanda 666, itu bukan karagma, saudaraku. Saudara boleh vaksin, tetapi untuk hal-hal tertentu kita bisa memetik pelajarannya, saudaraku. Pada saat nanti karagma itu diterapkan, kapan tahu, saudaraku? 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan sebagai raja di atas segala raja dan hakim yang adil atas hari akhir, atas dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang menyebabkan sehingga berpisahnya dua orang dari satu tempat tidur itu bukan karena Tuhan jahat, saudaraku, tetapi karena kadar iman orang yang ada di atas tempat tidur itu berbeda. Kalau kadar imannya sama, mereka dua-duanya diangkat, saudaraku, dua-duanya harpazo atau diungsikan, saudaraku. Karena ada yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, Peogo itu, saudaraku, itu diungsikan. Kalau yang harpazo itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu langsung dibawa lari kepada Allah dari ketahtanya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya saudara menjadi paham ya sampai di sini. Jadi apa yang bisa menyebabkan dua orang yang berada di satu tempat tidur ini terpisah? Ini ternyata bukan karena Tuhan itu jahat, saudaraku, Tuhan bawa pedang memisahkan ini dan itu, tetapi yang memisahkan adalah karena kepribadianmu sendiri, karena imanmu sendiri, saudaraku. Dan yang perlu diketahui, untuk pemilihan mempelai Kristus ini sifatnya adalah sangat personal, saudaraku. Kalau pemilihan warga kerajaan surga yang masuk di dalam kerajaan Kristus itu, Tuhan pernah katakan seperti saya di awal pemberitaan firman ini tadi saya sampaikan, satu orang dimenangkan, semua akan dimenangkan, saudaraku. Tetapi untuk pemilihan mempelai beda, saudaraku. Bahkan orang yang sudah satu tempat tidur itu bisa terpisah, saudaraku, karena nanti ujian untuk menjadi mempelai Kristus itu betul-betul berat, saudaraku. Yang papanya bilang, aku akan tetap setia sama Tuhan, tidak akan terima tanda 666. Yang mamanya bilang, ya jangan gitulah Pak, kita kan masih butuh ini, beli itu, beli baju, masih pengen ke mall, masih pengen beli mobil, masih pengen beli motor-motor bagus, rumah bagus, saudaraku. Yang papanya, tidak, aku tetap akan mengikuti apa yang ditulis dalam kitab Wahyu ini, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, seperti itulah. Maka, saudaraku, dalam satu tempat tidur pun pendapat bisa berbeda, saudaraku. Ini untuk pemilihan mempelai Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara, sehingga saudara kalau satu keluarga kiranya diberi kadar iman yang sama, sehingga saudara tidak perlu terpisahkan oleh pedang tadi. Saudaraku, kalau saudara mungkin satu tempat tidur, ya mungkin satu tempat tidur itu bisa papa, mama, anak, saudaraku, teman, saudaraku. Yang jelas di sini bukan pasangan kumpul kebo. Kalau pasangan kumpul kebo itu ditinggal semua, nggak ada yang ikut diangkat. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.